Jadi tidak ada penolakan dari pemerintah Indonesia mengikuti sertifikasi, mengikuti standar dari Eropa. Kita ikuti, tetapi ketika sudah diikuti, berarti ekspornya bisa masuk. Nah, ini tetap ketika sudah diikuti standarisasi internasional dengan indikator yang sama, tetap nggak boleh. Pokoknya biodiesel Indonesia tidak boleh masuk, karena akan mengganggu industri yang ada di Eropa. Halo sahabat HI dari seluruh Nusantara dan bahkan dari seluruh dunia yang saya hormati dan saya cintai. Selamat datang kembali pada acara podcast yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Kali ini kami mendapat tamu yang istimewa, yaitu Dr. Leonard Felix Huta Barat, Sarjana Ilmu Politik MSI, yang akan membicarakan diplomasi ekonomi minyak nabati sebagai alat politik luar negeri Indonesia. Baiklah rekan-rekan semua dari seluruh Nusantara dan mungkin ada di belahan dunia yang lain, saya akan sebelumnya memperkenalkan dulu Pak Leonard Felix Huta Barat, SIP MSI PhD. Beliau lulus dari Hubungan Internasional Visipol UGM dengan cum laude ya tahun 1996. Tahun 1999 beliau menyelesaikan magister dari UI ya. Kemudian 2004 beliau melanjutkan sekolah di tengah-tengah kesibukan sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Beliau bisa menyelesaikan PhD di IEP Paris dengan lulus dengan predikat summa cum laude. Ya, kemudian tahun 2006 beliau adalah menjadi anggota pasukan perdamaian bergabung dengan United Nations International Force in Lebanon atau UNIFIL ya tahun 2006. Kemudian beliau terakhir ada jabatan beliau adalah konjen di Toronto, Kanada. Selamat datang Pak Leonard. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kami betul-betul merasa tersanjung kali ini mendapat tamu yang luar biasa. Kemudian saya didampingi oleh Ibu Maharani Hapsari, Doktor PhD dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Saya sendiri, Siti Mutiah Setiawati, akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Baik teman-teman sekalian dari seluruh penjuru Nusantara, saya akan memulai bertanya pertama pada tamu saya lebih dahulu, Bapak Leonard Felix Huta Barat. Pak Leonard, ya, saya mengajar politik luar negeri Indonesia, ya, tetapi di dalam topik-topik itu, topik ekonomi, diplomasi ekonomi minyak nabati itu belum menjadi topik. Ya, saya tertarik itu karena Bapak pernah mengundang masalah ini ya, dalam acara Kemen. Kami sebetulnya ingin mendengarkan apa itu sebetulnya diplomasi minyak nabati Indonesia. Monggo Pak Leonard. Ya. Ya, terima kasih Bu Siti, teman-teman dari HI UGM untuk undangannya dalam kegiatan pada hari ini. Mengenai minyak nabati ini tentunya menjadi perhatian kita. Mengapa Kementerian Luar Negeri atau Indonesia perlu melakukan diplomasi ekonomi khusus mengenai minyak nabati? Tidak hanya sekedar bahwa Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia bersama-sama dengan Malaysia, namun berbagai isu saat ini yang dikaitkan dengan masalah lingkungan, masalah sosial, dan juga masalah-masalah kesehatan dinyatakan bahwa minyak nabati yang berasal dari Indonesia, khususnya sawit, melakukan perusakan lingkungan, kebakaran hutan, menyebabkan musnahnya
ribuan atau puluhan ribu orang hutan di Indonesia, bahkan juga terjadi eksploitasi terhadap pekerja wanita dan anak-anak di perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. Ini adalah satu labeling yang terjadi di pasar komoditas internasional yang berkaitan dengan minyak nabati di Eropa dan di tempat lain. Kita tidak bisa membiarkan narasi-narasi yang tidak berdasarkan fakta dan data. Saat ini kebijakan luar negeri mencoba membuat science-based foreign policy. Jadi kita bekerja sama dengan mitra, apakah universitas ataupun think tank, untuk melihat isu tertentu di lapangan, apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana melakukan advokasinya. Apakah benar terjadi pembunuhan orang hutan di Indonesia untuk lahan sawit? Apakah benar terjadi perbudakan terhadap anak ataupun eksploitasi terhadap pekerja wanita di perkebunan sawit? Nah, ini harus dijelaskan secara langsung kepada pihak-pihak terkait di Eropa dan di tempat-tempat lain. Jadi, dalam 5-6 tahun terakhir, kita harus engage dengan perwakilan di Uni Eropa di Indonesia untuk melihat langsung ke lapangan, melihat yang ada di hutan di Sumatera atau di Kalimantan, apa yang menjadi concern mereka. Ya, apakah benar hal-hal yang dituduhkan itu terjadi? Apakah ada riset atau penelitian yang dilakukan? Ya, salah satu dari anggota Uni Eropa, misalnya Jerman ataupun Belanda, melakukan penelitian lapangan di hutan yang ada di Sumatera, di Jambi. Alat teknologinya dari mereka, penelitinya dari Eropa. Tetapi tulisan-tulisan yang memojokkan mengenai minyak nabati Indonesia ini terkesan semacam perang dagang ataupun persaingan bisnis semata-mata. Jadi kita tidak bisa membiarkan ini karena kepentingan nasional Indonesia. Tadi disampaikan oleh Bu Titi bahwa di dalam politik luar negeri ataupun kebijakan luar negeri kita adalah perpanjangan tangan memenuhi kepentingan nasional. Ketika kepentingan nasional kita akan terganggu, maka kita harus memiliki strategi di dalam diplomasi kita. Nah, jadi di era Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, salah satu kebijakan luar negerinya adalah prioritas di bidang diplomasi ekonomi. Jadi di sini kita bisa melihat mengapa penting menyuarakan narasi minyak nabati Indonesia. Jadi tidak bersifat diskriminatif. Jadi yang dibicarakan minyak nabati Indonesia tidak ada masalah dengan sunflower atau rapeseed Eropa ataupun misalnya minyak canola yang ada di Kanada ataupun yang terjadi di Brazil misalnya. Mengapa? Nah, di sini kita perlu melakukan advokasi berkaitan dengan isu ini. Nah, disinilah disebutkan sebagai adanya atau diperlukan diplomasi ekonomi. Jadi menurut perspektif dari hubungan internasional, salah satu yang melihatnya Okano Heman dari Belanda, melihat bahwa dalam diplomasi ekonomi variannya mulai diplomasi komersial sampai dengan diplomasi perdagangan. Ada trade diplomasi, bahkan juga financial diplomasi. Jadi dalam upaya kita dengan negara mitra di Eropa, dengan adanya CEPA atau FTA, ini juga adalah upaya diplomasi ekonomi kita, bagaimana kita menyuarakan kepentingan kita ataupun apa yang terjadi di lapangan kepada mitra-mitra kita di luar negeri. Di sini makanya diperlukan narasi terkait diplomasi ekonomi minyak nabati yang seperti apa yang dijalankan pemerintah Indonesia. Ini baru saja sekitar mungkin 5 sampai dengan 8 tahun terakhir kita aktif menyuarakan ini dalam forum internasional, apakah itu pertemuan multilateral ataupun pertemuan di dalam konferensi internasional di Eropa ataupun dengan mitra-mitra kita yang ada di Indonesia. Demikian sementara ini tanggapan dari saya, Bu Titi. Ya, terima kasih Pak Leonard. Saya akan beralih ke Ibu Maharani. Ibu Rani yang saya hormati, tadi Pak Leonard sudah menjelaskan panjang lebar ya. Sebagai akademisi, Ibu, melihat pergeseran diplomasi sawit kemudian ke diplomasi minyak nabati ini, apakah ini dinilai tepat pergeseran atau perubahan ini? Bagaimana dari sisi kepentingan perdagangan maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup dari sawit ke minyak nabati. Monggo Ibu Rani. Baik, terima kasih Bu Titi dan juga Pak Leonard yang saya hormati. Memang sebagaimana kita cermati dalam kurun waktu 15 tahun terakhir lah setidaknya ya, sejak dikeluarkannya Renewable Energy Directive
oleh Uni Eropa, itu Indonesia mulai menghadapi berbagai hambatan perdagangan ya terkait dengan ekspor minyak nabati, terutama minyak sawit. Nah, mengingat bahwa pasar minyak nabati merupakan arena yang sangat kompetitif bagi para produsen internasional, kita bisa memahami kemudian bagaimana narasi-narasi politik yang melekat pada peredaran komoditas menjadi instrumen yang penting ya di dalam kompetisi perdagangan di kalangan negara-negara mitra dagang Indonesia juga gitu. Minyak sawit Indonesia kan bersaing ketat dengan rapeseed oil ya dalam kompetisi pasar biodiesel di Uni Eropa, dan 70% produksi rapeseed oil Uni Eropa itu diserap untuk biodiesel. Lalu kritik terhadap proses produksi minyak sawit yang dikaitkan dengan deforestasi dan emisi karbon dioksida ini menjadi bagian penting dari narasi lingkungan yang selama ini memperkuat persepsi negatif masyarakat internasional. Lalu juga kelompok-kelompok lingkungan itu di Eropa menghendaki adanya phasing out biofuel dari bahan minyak sawit di tahun 2030, dan minyak kedelai juga akan terkena perlakuan yang sama. Nah, kriteria terkait dengan serapan CO2 dan juga kriteria lingkungan itu diterapkan untuk produk biodiesel yang diproduksi sejak Januari 2008. Dan ada juga kriteria indirect land use change yang menjadi standar implementatif yang sekarang semakin rigid sejak berlakunya European Union Deforestation Regulation atau EUDR. Nah, kalau kita lihat dari perspektif akademiknya, setidaknya kita bisa memahami kemunculan diplomasi minyak nabati ini dengan beberapa cara, dengan 3 cara setidaknya ya. Pertama, ini adalah respon kritis kita terhadap tata kelola komoditas global yang tampaknya belum cukup akomodatif ya terhadap kepentingan nasional Indonesia, terutama untuk menjaga stabilitas akses ke pasar internasional yang kompetitif. Skema diplomasi bilateral yang melibatkan Indonesia dan negara mitra terutama Uni Eropa meskipun tetap diupayakan tapi belum dapat menghasilkan penyelesaian yang substantif ya, karena standar perdagangan itu terlalu rigid dan basis saintifiknya juga tidak bisa membuka peluang untuk melihat dari perspektif praktek di Indonesia dan di negara-negara produsen minyak sawit yang lain gitu. Jadi ini soal juga praktek teknoregulasi yang diterapkan oleh Uni Eropa ya, dan klaim-klaim saintifik yang direproduksi di berbagai forum saya kira. Nah, yang kedua, pada saat yang sama ketika kita mengusung diplomasi minyak nabati, kita sebenarnya menekankan juga konformitas praktek pembangunan ya di sektor minyak nabati dengan ketercapaian SDGs. Saya kira ini cukup terbaca di dalam banyak forum. Dan ini di tengah-tengah dominannya narasi keberlanjutan yang sangat dipengaruhi oleh perspektif konservasi lingkungan dalam artian sempit, menjadi penting untuk mengingatkan kembali bahwa pembangunan itu memiliki spektrum yang cukup luas gitu, tergantung kita melihat dari sisi mana. Dan kita dari perspektif Indonesia berusaha untuk secara aktif mendorong negara-negara mitra dagang untuk mendefinisikan kembali bahwa aspek-aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan kultural itu perlu secara simultan jadi bagian dari negosiasi-negosiasi ekonomi dan perdagangan. Lalu yang ketiga, saya kira Indonesia juga berusaha membangun mobilisasi posisi diplomatik yang lebih luas ya. Nanti mungkin Pak Leonard juga bisa menambahkan tentang hal ini, di mana batas-batas antara aliansi dan kompetisi menjadi tidak terlalu rigid lagi. Jadi kita kan punya ruang manuver yang sangat fleksibel gitu ya. Misalnya ketika kita lihat minyak nabati nih, formasi produsennya di dunia ya. Cina merupakan produsen minyak kedelai terbesar ya, diikuti Amerika, Brazil, dan Argentina. Uni Eropa produsen terbesar rapeseed oil. Rusia dan Ukraina produsen minyak bunga matahari yang terbesar di dunia. Jadi kita lihat dinamika seperti apa nanti yang bisa muncul dalam praktek ekonomi, diplomasi ekonomi minyak nabati ini ya. Dan sebagai sebuah praktek politik transformatif, saya kira diplomasi minyak nabati mungkin bisa menjadi jalan menata kembali atau menautkan kembali ini tata kelola perdagangan dan lingkungan berbasis pada norma-norma inklusivitas dan non-diskriminatif yang selama ini justru terkesan dipinggirkan begitu di dalam forum-forum internasional. Mungkin dari saya itu Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Rani ya. Sebetulnya bagi saya yang tidak terlibat
langsung mengenai perkembangan diplomasi ekonomi minyak nabati ini, kecenderungan ini cukup menarik ya. Bukan cukup ya, sangat menarik karena Indonesia kalau yang saya ikuti kan dari minyak kelapa sawit kita dituduh macam-macam. Tadi Pak Leonard sudah menjelaskan. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut kepada Pak Leonard adalah apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ya dari perubahan ini. Yang ingin kita tahu adalah bagaimana dulu kelapa sawit itu sudah didiplomasikan secara tuntas belum gitu ya. Kok kemudian kita beralih ke diplomasi ekonomi minyak nabati. Ataukah ini memang inline? Itu pertanyaan dari saya yang mungkin juga mewakili dari mahasiswa kami yang belum mendapat kuliah mengenai diplomasi ekonomi minyak nabati ini ya. Jadi intinya itu Kementerian Luar Negeri dulu diplomasi kelapa sawit terus berubah ke diplomasi ekonomi minyak nabati. Monggo Pak Leonard. Ya. Terima kasih Bu Titik, menarik Bu. Jadi kalau saya ingat waktu kuliah 30 tahun yang lalu di Yogyakarta di UGM, isu ini tidak terlalu muncul di permukaan karena awal-awal perkembangan minyak nabati khususnya kelapa sawit masih di awal sekali. Ada program transmigrasi di era Orde Baru, kemudian pembukaan lahan-lahan baru untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Namun setelah memasuki abad 21, persaingan yang besar dari minyak nabati antara sunflower, rapeseed, dan misalnya soybean, posisi minyak nabati dari sawit ini berada melewati yang lain-lainnya. Mengapa? Bahwa minyak nabati sawit ini hanya tumbuh di negara-negara khatulistiwa, negara tropis yang 2 musim, bukan 4 musim. Jadi bibit ini tidak akan tumbuh di negara subtropis. Kemudian tingkat produktivitas, jadi kultivasinya minyak nabati ini itu berbanding terbalik 1:10. Jadi kalau gambaran yang mudahnya 1 hektar bisa 10 ton minyak, sementara kalau saingannya 10 hektar cuma 1 ton minyak. Jadi sangat luar biasa. Isu yang muncul di Eropa ketika sawit sudah mengungguli jenis minyak nabati lainnya adalah berkaitan pengembangan teknologi di bidang pertanian yang mengarahkan ke minyak sawit ini tidak hanya untuk pangan, tetapi juga bisa untuk biodiesel. Jadi apa yang terjadi di Eropa mengenai sawit? Sawit Indonesia tidak dilarang masuk jika digunakan untuk bahan baku untuk coklat di Italia. Labeling mengenai mengandung sawit ditentang habis-habisan oleh industri coklat yang ada di Italia, di Eropa, termasuk Ferrero Rocher. Karena mereka sudah coba dengan jenis rapeseed sunflower yang lain, coklatnya tidak gurih. Dia dibutuhkan. Industri kosmetika di Prancis membutuhkan sawit Indonesia karena tingkat kelembapannya bagus untuk kosmetik. Tidak bisa dengan yang lain. Tetapi dari pohon yang sama, kalau masuk ke Eropa dengan regulasi yang ada, kalau untuk biodiesel tidak boleh dengan berbagai alasan. Pohon yang sama, kondisi yang sama. Jadi boleh makanan, boleh kosmetik, tidak boleh dengan biodiesel. Nah, kita harus melihat secara strategis jangka panjang. Apakah ada ancaman terhadap produsen biodiesel? Iya. Karena tadi untuk sunflower ataupun rapeseed di Eropa, mereka untuk biodiesel. Jika biodieselnya dari sawit dengan harga yang sangat kompetitif dan jumlahnya sangat banyak, maka industri rapeseed dan sunflower akan gulung tikar di Eropa. Dan ini tidak boleh terjadi. Jadi ada politik pertanian, ada hal yang strategis bagaimana pengembangan sawit saat ini tidak hanya sekedar ya kita dengar ada B20, B30. Pemurniannya B50 untuk bahan bakar. Suatu saat dengan teknologi yang ada bisa B70 atau B100, artinya sawit itu bisa bahan untuk afturgas bahan bakar pesawat. Jadi bisa dibayangkan kalau terjadi peralihan bahwa sawit juga digunakan untuk bahan bakar biodiesel untuk pesawat. Bayangkan secara dunia bahwa ini akan dikuasai oleh negara-negara berkembang, negara selatan yang berada di khatulistiwa yang bisa menghasilkan sawit. Kalau sawit bisa juga ditanam di Eropa dengan subtropis mungkin tidak ada masalah. Tetapi ini hanya milik negara-negara like-minded countries producing seperti Malaysia, beberapa Kolombia di Amerika Latin, kemudian Nigeria di Afrika, semua yang di ekuatorial mereka bisa menghasilkan sawit.
Nah, kita sangat mengherankan ketika indikator yang digunakan oleh Eropa itu hanya sepihak. Kita bisa menerima bahwa indikatornya adalah tadi sampaikan Bu Rani, Sustainable Development Goal 2030. Jadi upaya dalam pengembangan minyak nabati di Indonesia ini juga akan membantu memberikan kontribusi pencapaian target daripada pembangunan berkelanjutan. Jadi indikatornya yang dipakai itu saja, disepakati bersama. Nah, Kementerian Luar Negeri menyuarakan dalam pertemuan di FAO ataupun pertemuan multilateral lainnya, negara-negara like-minded countries yang sepaham bahwa kita tidak melakukan indikator yang diskriminatif, jadi tidak tebang pilih indikatornya. Tetapi disepakati oleh masyarakat internasional, oleh PBB, bahwa kita lihat apakah benar memberikan kontribusi untuk SDG. Bagaimana kita melihat dari sisi ekonomi, bagaimana kita melihat dari sisi sosial budaya. Nah, di sini terlihat dalam kajian bahwa minyak sawit sebagai minyak nabati dibandingkan oleh tadi yang disampaikan oleh Bu Titik tadi ya, Amerika Serikat menguasai untuk soybean, Kanada rapeseed, Eropa itu ada sunflower rapeseed, Ukraina dengan sunflower. Bayangkan dengan konflik Ukraina-Rusia saja, harga minyak nabati bisa goncang. Karena sunflower itu terbesarnya dari Eropa itu dari Ukraina. Demikian juga Rusia juga memiliki sunflower. Jadi kalau misalnya ada larangan terhadap produk minyak nabati Indonesia, arahnya ke mana? Makanan, kosmetik, atau biodiesel tadi. Jadi ada konteks kepentingan di sini. Jadi kita tidak bisa membiarkan kepentingan nasional Indonesia. 16 juta sampai 20 juta populasi kita berada dalam industri minyak nabati. Jadi secara populasi yang tergantung untuk ekspor atau komoditas ini tinggi sekali dari ekonomi nasional Indonesia. Jadi ini adalah satu komoditas yang sangat berharga, komoditas ajaib dari semua bahan yang ada di dalam sawit ini bisa menghasilkan produk yang bisa diekspor. Jadi di sini Kementerian Luar Negeri aktif karena tekanannya semakin tinggi ya di dalam dekade terakhir ini dalam isu-isu lingkungan. Nah, ini harus dijawab, apa benar? Apa benar memang berkaitan langsung dengan pembunuhan orang hutan? Kadang mereka menggunakan formula matematika untuk menghitung banyaknya orang hutan yang hilang di Indonesia, tetapi dengan formula matematika. Bagaimana dengan formula matematika menghitung? Peneliti mereka tidak melihat di lapangan. Demikian juga ketika menuduhkan, jika melihat ada anak-anak kecil di perkebunan sawit, yang membantu orang tuanya, dikatakan eksploitasi terhadap anak-anak. Mereka tidak paham secara antropologi budaya bahwa 55-60% itu adalah smallholders di dalam sawit. Anak-anak itu membantu orang tuanya, ya mungkin di hari liburnya. Tetapi anak-anak yang sama di perkebunan yang ada di Eropa dengan teknologi maju, itu bukan eksploitasi, itu adalah kaderisasi anak-anak itu untuk meneruskan perusahaan keluarganya. Itu kan suatu persepsi yang berbeda. Kita membutuhkan penelitian antropologi budaya untuk itu. Demikian juga ketika dinyatakan bahwa sawit itu merusak lingkungan karena mengambil oksigen. Nah, itu harus diteliti. Bahwa sawit mungkin seperti fotosintesa. Di awal tahun pertama sampai dengan tahun ke-7, dia mungkin mengambil oksigen karena pertumbuhan. Tapi tahun ke-8 sampai tahun ke-32, 32 tahun sawit itu menghasilkan oksigen. Jadi tidak dikatakan bahwa sawit itu merusak oksigen yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi ini yang disebut tadi kita narasi-narasi yang sebenarnya. Nah, ada 3 perspektif dalam melihat isu minyak nabati Indonesia ini. Satu, sangat nasionalistis. Apapun yang dilakukan oleh Eropa kita lawan. Kita tidak peduli standarisasi. Kita nggak peduli tadi inklusivitas bersama negara lainnya. Yang kedua, kita melakukan penyesuaian. Kita lihat apa yang mereka permasalahkan. Standar internasional kita ikuti. RSPO, ISPO, pembangunan berkelanjutan, green teknologi kita ikuti. Kalau sudah sertifikasi, harganya tentu menyesuaikan. Tapi Eropa tidak. Walaupun sertifikasi, harganya semurah-murahnya. Nah, itu kan tidak bisa juga seperti itu. Atau yang ketiga, kita ikuti full standar internasional yang disepakati bersama. Kalau ini indikatornya SDG, kita ikuti semua. Jadi tidak ada penolakan dari pemerintah Indonesia mengikuti sertifikasi, mengikuti standar dari Eropa. Kita ikuti. Tetapi ketika sudah diikuti, berarti ekspornya bisa masuk. Nah, ini tetap ketika sudah diikuti standarisasi internasional dengan indikator yang sama, tetap nggak boleh. Pokoknya biodiesel Indonesia tidak boleh masuk. Karena akan mengganggu industri yang ada di Eropa. Nah, ini adalah yang disebut non-tariff barriers di dalam diplomasi ekonomi. Nah, ini perlu kita lakukan advokasi dan perjuangan karena ini adalah kepentingan kita.
Eropa seringkali berpandangan bahwa segala sesuatu, norma ataupun prinsip mereka adalah yang paling baik di dunia. Semua negara harus mengikuti. Ini kan pemikiran imperialis. Bahwa kalau negara selatan, negara South itu tidak bisa memiliki norma ataupun perspektif sendiri, indikator sendiri. Nah, kita harus menyampaikan, kita bisa menunjukkan indikator atau perspektif. Ini kita lakukan dalam diplomasi. Diplomasi adalah strategi kita bagaimana segala cara kita lakukan untuk kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga, khususnya untuk pembangunan ekonomi nasional Indonesia di masa depan. Makanya Kementerian Luar Negeri memandang penting diplomasi minyak nabati ini dikawal terus, karena ini merupakan hajat hidup orang banyak, termasuk juga kepentingan dari devisa Indonesia dalam perdagangan internasionalnya. Demikian tanggapan dari saya, Bu Titi. Ada pertanyaan, mungkin ini juga sekali lagi saya mewakili saya harus mewakili yang mungkin mau bertanya, tetapi kan tidak bisa, Pak. Saya mewakili. Jadi kalau dengan diplomasi ekonomi minyak nabati ini, itu apakah kemudian sawit ditinggalkan dan kita beralih ke bunga matahari kita juga punya, kedelai kita juga punya, itu Pak? Ya. Yang ditanyakan. Apakah terima kasih, bersama Bu. beriringan, ya itu. Jadi Ya. pemahaman tentang diplomasi minyak nabati ini, kita tidak diskriminatif melihat sawit itu jelek. Kalau menilai sawit jelek, apa yang terjadi terhadap soybean? Apa yang terjadi dengan rapeseed? Ini semua indikator hanya untuk sawit Indonesia. Nggak ada indikator untuk rapeseed atau sunflower. Jadi seolah-olah begitu sempurnanya minyak nabati dari Eropa, begitu buruknya yang ada dari negara selatan atau negara berkembang ini. Apa? Jadi kita undang mereka, lihat teknologi yang dipakai, sertifikasi kepada petani. Kita ajarkan bagaimana mengolah pertanian berdasarkan teknologi hijau. Bagaimana lakukan konservasi alam. Bagaimana produktivitas yang baik tanpa merusak lingkungan tapi memberikan kesejahteraan ekonomi. Jadi ini idenya kan sejalan dengan SDGs. Bahwa kita bisa mengoptimalkan potensi ekonomi kita sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat pada hari ini, tetapi tidak melupakan prinsip bahwa tidak menghancurkan generasi yang mendatang atau tidak membuat mereka kesulitan di masa yang akan datang. Ini prinsip SDGs. Nah, kalau kita bisa membuktikan itu dan itu tidak masalah bagi kita untuk mengikuti standar yang ada, berarti tidak ada penolakan kepada Eropa. Nah, kalau tetap ada penolakan tadi, makanan boleh untuk coklat, boleh kosmetik, tapi nggak boleh itu bahan bakar. Lah, ini kan sama-sama minyaknya. Artinya ini kan business competition. Jadi bukan kita harus tanam. Indonesia tidak bisa tanam sawit hanya di Indonesia. Tidak bisa kita tanam canola, rapeseed, atau sunflower, Bu Titi. Karena iklimnya nggak cocok. Jadi sebaliknya juga kita tidak bisa menanamkan sawit kita di Perancis atau di Jerman. Jadi masing-masing karena sudah anugerah dari Yang Maha Kuasa sesuai letak geografisnya, itulah minyak nabati masing-masing. Tetapi kan ini menjadi komplementer satu dengan yang lain. Karena itu diperlukan di dalam konteks minyak nabati, maka kita mengedepankan apa yang dibutuhkan agar negara berkembang tetap bisa melakukan pembangunan ekonominya. Eropa sudah lepas dari revolusi industri dan pembangunan ekonomi. Sekarang mereka menikmati dengan konservasi alam. Tetapi negara berkembang harus melakukan industrialisasi. Masa yang maju di sana kita hanya konservasi alam? Itu kan tidak adil. Artinya kita juga berhak untuk makmur bersama-sama dengan juga menjaga lingkungan. Nah, ketika ada Eropa menjanjikan sesuatu, ketika kita ada komitmen masalah lingkungan, Eropanya tidak memberikan komitmen ya di Eropa Utara untuk bantuan terkait dengan konservasi alam. Alasannya karena krisis ekonomi dialami oleh mereka, karena ada konflik. Lah, kita kan tidak bisa didikte begitu saja. Ini ada kesetaraan, ya kesetaraan. Jadi Presiden kita mengatakan ada kesetaraan Indonesia dengan negara-negara mitra. Kita tidak bisa didikte kepentingan mereka. Jadi bukan maksudnya kita harus menanam juga sunflower atau rapeseed, tetapi tuduhan yang ada saat ini, mereka harus ada fair trade, perdagangan yang adil. Tidak ada indikator yang sifatnya diskriminatif, hanya untuk memojokkan Indonesia dan memblacklist biodiesel Indonesia nggak boleh masuk ke Eropa. Nah ini kan, ini yang harus, praktek-praktek ini yang harus kita negosiasikan dalam diplomasi. Eropa inginnya apa? Indonesia inginnya apa, dan kita mencari win-win solution. Nah inilah kerjasama. Kalau yang kita lakukan pendekatannya adalah zero sum game, ya sudah, Eropa sama sekali tidak mendapatkan sawit Indonesia. Nah, apakah itu solusinya? Tapi mereka tetap membutuhkan, Eropa membutuhkan produk kita.
Kalau standarnya kita ikuti. Nah, inilah masalah norma. Masalah tadi rules and regulation. Nah, dalam pendekatan konstruktivisme dalam hubungan internasional, pemerintah Indonesia mau kita dialog, spiritnya dialog, kerjasama. Apa standarnya? Kita ikuti. Kalau standarnya sudah dipenuhi, kenapa tetap dilarang? Jadi intinya kan bukan masalah standarnya. Intinya ada kepentingan yang harus dijaga. Nah, ini tentunya ada penjelasan. Teman-teman di HI mungkin bisa menarik. Mengapa ngotot anggota parlemen di Eropa masalah Green Party misalnya agar melindungi pertanian? Jangan lupa, beda petani di Eropa dengan petani di Indonesia. Ya, dalam penugasan saya di Eropa, petani Eropa itu kaya raya, menentukan kalangan ningrat. Suara mereka menentukan siapa yang menjadi presiden atau perdana menteri yang ada di Eropa. Itu kekuatan politik mereka. Jadi anggota parlemen mendukung kepentingan mereka, terpilih kembali menjadi anggota parlemen di Eropa. Mendukung mereka, terpilih lagi menjadi pemimpin di negaranya Iya, masing-masing. Pak. Jadi it's about politics ya di Eropa. Terima kasih Pak Leonard. Ya, yang mereka itu juga berdiplomasi ya tentang nabati ini. Misalnya bahwa mereka itu juga memojokkan, misalnya saya termasuk yang percaya minyak kelapa sawit itu tidak bagus untuk kesehatan ya, karena susah dibakar oleh tubuh gitu ya, misalnya merusak lingkungan karena setelah ditanami sawit 25 tahun tidak bisa ditanami. Itu mereka itu kan gencar juga melakukan itu. Jadi ini ya, kita juga ini perang diplomasi istilahnya ya. Kita jangan kendor untuk memperjuangkan, karena memang banyak 16 juta tadi orang tergantung pada industri ini. Saya kembali ke Ibu Rani. Ibu Rani, menurut Ibu Rani sebagai akademisi, sejauh ini dengan perang dalam tanda petik tentang minyak nabati dari negara maju dan negara sedang berkembang, khususnya Indonesia dan Malaysia, apakah pemerintah Indonesia itu sudah cukup dalam mengupayakan diplomasi untuk minyak nabati ini, Bu Rani? Monggo, Bu Rani. Iya, terima kasih Bu Titi. Menurut hemat saya, memang sudah banyak sekali upaya yang dilakukan melalui multi-track diplomasi ya. Kita bisa melihat itu bahkan on day-to-day basis kita bisa melihat banyak sekali upaya untuk membangun narasi-narasi yang bisa bertanding secara fair gitu ya. Tadi kan memang kita perlu ada isu juga basis saintifik seperti apa yang kita butuhkan untuk bisa mendorong diplomasi ini agar bisa mencapai kepentingan Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita bicara pencapaian kepentingan domestik, maka tekanan-tekanan dari luar itu sangat besar sekali pengaruhnya ya. Dan mungkin dari sisi strategi diplomasi sendiri masih cukup tercerai-berai saya kira gitu ya. Walaupun pemerintah sudah memiliki satu mungkin platform kebijakan diplomasi minyak nabati, tetapi bagaimana dia akan beroperasi dalam konteks aliansi yang lebih luas itu saya kira perlu ada pembicaraan tersendiri, dan dengan mempertimbangkan bahwa kita punya banyak elemen sosial yang juga punya kepentingan untuk mendapatkan manfaat terbesar bagi kesejahteraan dari industri sawit, dari lahan-lahan yang sudah kita alokasikan sebesar 16,3 juta hektar itu kan sangat besar sekali, dan ribuan triliun rupiah yang kemudian menjadi aset dari industri sawit, bayangkan ya, itu adalah suatu yang itu trade-off yang sangat besar sekali bagi kepentingan nasional. Jadi kedepannya memang model-model akomodasi atau artikulasi kepentingan ini perlu diperkuat lagi. Misalnya kalau kita bicara dukungan riset seperti apa yang bisa diberikan oleh kalangan akademisi untuk bisa memetakan kira-kira sejauh mana transformasi industri sawit ini telah mencapai compliance terhadap norma-norma internasional, dan juga kita sendiri punya ISPO dengan 7 kriteria yang sangat komprehensif. Bagaimana kemudian praktek implementasi ISPO itu merupakan satu praktek yang legitimate dengan mendapatkan semacam overview dari pelaku-pelaku kepentingan di level lokal sendiri gitu. Jadi ISPO sendiri kan bukan satu hal yang baru gitu ya. Sudah cukup lama, sudah lebih dari 10 tahun saya kira. Tetapi memang kita harus melihat bahwa
tidak semudah itu bagi industri di Indonesia yang stratifikasinya itu dari mulai besar sampai kecil. Kita bicara juga level petani smallholders gitu. Jadi kita tidak bisa abai terhadap stratifikasi industri dan artinya itu kan kita juga mengelola ketimpangan sosial. Jadi eh, perlu ada juga engagement dengan basis sains dan teknologi, bagaimana pola diplomasi minyak nabati ini punya basis domestik yang kuat, tetapi juga di level internasional pemerintah bisa mendayagunakan jejaring-jejaring sains internasional untuk bisa mendorong transformasi industri. Jadi di satu sisi kita harus tetap dealing dengan apa namanya klaim-klaim yang cukup menyudutkan dengan hambatan-hambatan non tarif yang ada di negara-negara mitra, tetapi di sisi lain ada agenda transformasi industri yang harus kita tempuh juga gitu ya. Bagaimana kemudian dari hulu ke hilir itu kita bisa memetakan segmen-segmen nilai tambah yang bisa kita generate dan di setiap segmen itu kita punya pola kolaborasi saintifik ya, sehingga kalau ada inovasi-inovasi baru bisa masuk, bagaimana cara mengelola lahan sehingga tidak menimbulkan ekses lingkungan yang buruk, bagaimana menata governance di sektor sosial dan kulturalnya, gitu ya. Jadi kita juga bisa membangun sebuah praktek industri yang legitimate baik di level domestik maupun level internasional. Nah, pemerintah saya kira sedang ada dalam kalau teori H itu two level games ya. Ada dua papan catur gitu dan kita harus legitimate di dua papan catur ini kita harus menang gitu di level internasional juga. Perlu ada koproduksi sains dan teknologi gitu ya. Bayangkan dengan adanya 16,2 juta orang bekerja di industri sawit, pernah nggak kita memetakan secara mendetil gitu ya, formasi sumber daya manusia ini seperti apa sih gitu ya, dan bagaimana formasi sumber daya manusia ini bisa kita kanalkan ke sektor-sektor hilirisasi yang strategis gitu, sehingga ada juga misalnya upskilling bagi para pekerja di sektor sawit, sehingga dia bisa melakukan rotasi dan mobilisasi vertikal begitu ya. Jadi bukan hanya menjadi petani terus, tetapi juga bisa ada satu pola-pola entrepreneurship apa yang bisa dikembangkan di kalangan petani sawit gitu ya. Bagaimana mendorong adanya sirkularitas ekonomi dari industri sawit ke sektor-sektor lain yang terkait dengan industri ini begitu. Ya, Bu Rani, sepertinya Bu Rani itu seharusnya pemerintah itu memetakan 16,2 juta yang terlibat di sawit itu mereka sebagai apa gitu. Berapa petani-petani itu juga sebagai apa ya, misalnya hanya buruh atau hanya apa gitu. Kemudian Bu Rani bilang ya seharusnya mereka didorong untuk lebih maju lagi ya, jangan jadi petani terus. Itu sebetulnya pemerintah itu sudah melakukan, sedang melakukan, atau Bu Rani mengharapkan melakukan sebetulnya? Sudah dilakukan, saya kira dengan Iya. peta jalan pengembangan industri sawit itu sudah sangat terstruktur secara sistematis. Tapi memang kita butuh satu mobilisasi sumber daya kapital ya, dan juga redistribusi kesejahteraan yang bisa menjamin bahwa uh, perkembangan industri sawit juga terkait dengan sektor edukasi misalnya ya. Ada banyak sekali universitas yang dibangun, politeknik yang khusus mengurusi industri sawit gitu. Jadi kita lihat juga betapa seriusnya kemudian investasi di sektor human resources-nya Bu Titi. Itu sudah berjalan. Tetapi kemudian kita kan butuh lompatan teknologi ya. Dan sepertinya itu bagian-bagian masih belum terkoneksi secara kuat gitu ya, belum embedded lah kira-kira. Jadi kampus dengan inovasinya berjalan sendiri, lalu industri juga misalnya mereka investasi R&D juga investasi sendiri gitu ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya menyatukan semua ini gitu ya. Di tengah-tengah kita bicara tentang kapan ini kita bisa mengatasi kemiskinan absolut gitu ya. Masih ada segmen populasi juga yang harus kita, terutama di rural areas gitu, yang harus kita pastikan ke depan punya akses kesejahteraan dan penghidupan gitu. Dan industri sawit saya kira menjadi harapan besar karena ini ya skala ekonomi yang luar biasa gitu ya. Ya, terima kasih Bu Rani. Mungkin ini pertanyaan saya terakhir untuk Pak Leonard karena keterbatasan waktu
waktu ya Bapak. Saya ingin mengetahui lebih lanjut ini karena untuk kesuksesan diplomasi itu mungkin ada kolaborasi, ada strategi kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional ataupun lembaga nasional, ada strategi khusus misalnya untuk diplomasi minyak nabati Indonesia ini, Bapak, monggo. Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi benar sekali. Jadi kalau kita bayangkan 30 tahun yang lalu, diplomat untuk bicara masalah sawit tidak ada gitu ya. Mengapa Ya, biasanya high politik saja yang dibicarakan dalam pertemuan internasional. Tetapi ini adalah ya, diplomasi yang membumi. Ini ada kepentingan rakyat Indonesia. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Rani tadi, kontribusi terhadap GDP-nya di atas 10% untuk komoditas ekspor sawit kita. Jadi ini sangat signifikan mengenai sawit ini. Nah, kita menjembatani. Jadi ketika ada konferensi internasional, Wageningen University and Research di Belanda atau di Jerman, kita ikut konferensi internasional tadi. Kita bicara dengan kalangan scholars apa yang menjadi concern mereka dan bagaimana secara bersama-sama lebih meningkatkan ke depannya. Jadi kolaborasi. Kita ajak dari Universitas Jambi di Sumatera, IPB, kemudian juga universitas lainnya yang juga terlibat dalam penelitian riset. Bicara sama-sama apa yang menjadi concern mereka dan way out. Bagaimana ke depannya untuk dalam kondisi yang lebih baik. Kita terbuka. Kita sangat meminta agar mereka melakukan penelitian langsung di lapangan. Kita tidak ada tutup-tutupi di Sumatera atau di Kalimantan. Nah, saya pernah ketemu dengan salah satu peneliti, katanya peneliti dari Amnesty International yang bermarkas di London. Saya ketemu, saya ingin menanyakan, bicara hasil penelitiannya yang membuktikan apa yang terjadi di Indonesia. Ternyata hanya 5 hari berada di Indonesia, melihat 5 perusahaan, hanya 2 di Kalimantan, itu 1 Malaysia, 3 di Sumatera. Saya cek, karena saya berasal dari Sumatera Utara, saya tahu kondisi perkebunan di sana, dan saya pernah ke lapangan langsung. Apa sampelnya? Nah, mengambil sampel yang jauh, tidak representatif. Hanya 5 sampel dari ribuan perusahaan sawit di Indonesia. Tidak valid. Jadi artinya, dengan ada area kajian tadi, kerjasama dengan universitas, kita undang Eropa Timur berminat melihat bagaimana pengalaman rapeseed sunflower dan sawit. Bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara, kita dorong. Kita dorong tidak hanya Universitas Jambi, Tadulako di Sulawesi, IPB Bogor, UGM mungkin melihat dari sisi ilmu sosial atau diplomasinya, bermitra dengan mereka. Kita ajak peneliti luar, lihat lapangan langsung. Seeing is believing. Mereka menganggap sawit kita itu seperti industri besar semua. Tidak, ini ada 60% mungkin adalah smallholders tadi disampaikan. Mereka perlu advokasi. Sertifikasi mahal sekali. Siapa yang akan membantu mereka gitu. Jadi yang disampaikan oleh Bu Titik tadi, pendekatannya ini pentahelix. Jadi ada government, pusat, ada daerah, ada kalangan bisnis, ada universitas, university, dan juga media. Karena ini adalah narasi yang disampaikan kepada publik. Ya, jadi saya harap ke depannya kita akan bekerja sama, kita engage dalam konferensi internasional, kemitraan dengan universitas, dengan LSM, baik dalam dan luar. Karena tidak ada gunanya, tidak akan kuat diplomasi kita di luar negeri kalau kondisi di dalam juga morat-marit, nggak kuat ya. Jadi kita kan nggak mungkin bicara pepesan kosong. Ya, mohon maaf saya potong sebentar. Saya mohon jawaban yang pendek ya. Jadi ini begini Pak Leonard, yang saya perhatikan Indonesia itu selalu responsif. Ya, jadi kita diserang sawit kita baru melakukan diplomasi tandingan gitu ya. Apakah kita itu pernah Pak menyerang, misalnya kita juga berdiplomasi ini, sunflower kelemahannya seperti ini, canola kelemahannya seperti ini gitu ya. Apakah pernah begitu untuk supaya sawit kelebihannya ini? Karena kita kan selama ini yang tadi dijelaskan Pak Leonard itu adalah kita bertahan terhadap serangan itu. Gimana Pak? Ya, bagus Bu Titi untuk pertanyaannya tadi. Diplomasi multilateral kita lakukan aktif di Forum Food Agriculture Organization di Italia. Kita mencoba melakukan voluntary guidelines. Ini usulan kita, indikator untuk melihat sesuai SDG mengenai minyak nabati, termasuk sawit. Jadi ini beberapa negara mendukung, beberapa negara menolak karena khawatir nggak mau dibuka kondisi di kalangan mereka sendiri. Jadi ada juga deforestasi isunya di Brazil, ada juga masalah yang sama terjadi di Eropa. Mereka nggak mau. Nah, kita kan nggak boleh meneliti aja cuma untuk sawit saja, tapi ada 20 jenis minyak nabati. Nah, kita aktif di FAO, pertemuan multilateral yang lain. Nah, di ASEAN juga kita galang
untuk like-minded countries untuk melihat isu yang lebih inklusif. Ya, jadi tidak diskriminatif. Standar yang kita dorong adalah sesuai indikator SDG 2030. Ini disepakati bersama. Jadi bukan kriteria versi Eropa. Jadi SDG kan United Nations Standard. Jadi artinya itu yang kita lihat, Bu. Jadi itu yang kita lakukan dalam diplomasi kita. Mudah-mudahan ke depan kita aktif. Jadi tidak hanya defensif, tapi kita ini indikatornya. Kita lobby negara yang sama kepentingan dengan Indonesia. Dalam pertemuan FTA CEPA kita masukkan prinsip-prinsip yang berkelanjutan ini. Jadi ini secara aktif kita narasikan, Bu. Ya, terima kasih Pak Leonard. Ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Rani. Selaku sekali lagi akademisi, Ibu melihat apakah sejauh ini sebetulnya pemerintah itu sudah melibatkan masyarakat sipil, akademisi, kemudian para petani, pemerhati masalah nabati ini untuk semacam memperbaiki atau membangun tata kelola nabati kita, Ibu, sebetulnya. Monggo, Bu Rani. Ya, saya melihat bahwa semua elemen ini tuh sering bertemu di banyak forum ya. Oke. Gitu. Tetapi Ya. ini kita bukan hanya bicara tentang agregasi, yang penting semua mengumpulkan pemikirannya gitu, tetapi mengelola berbagai ide dan transformasi itu ke dalam satu skema besar gitu. Bagaimana supaya ini lebih embedded ya. Embedded itu artinya on day to day basis itu memang interaksinya sangat intens gitu. Makanya pola-pola yang berbasis riset, saya kira riset menjadi bagian penting karena dengan riset itu kan kita bisa melakukan berbagai validasi terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dan persoalannya adalah selama ini hal-hal seperti itu tidak didokumentasikan, kita hanya membuat klaim saja, tetapi kajian-kajian itu masih sangat terbatas sekali. Padahal kita punya banyak universitas di wilayah-wilayah, di daerah-daerah penghasil sawit, dan itu saya kira menjadi basis untuk membuat sebuah platform data nasional yang bisa secara akuntabel diakses oleh para pemangku kepentingan di domestik maupun internasional gitu. Jadi ini sejalan dengan bagaimana kita berusaha untuk memelihara komitmen kita akan implementasi ISPO ya, begitu. Jadi kita bayangkan bahwa ada banyak sekali standarisasi terkait dengan sustainability. Mungkin sektor sawit ini yang paling banyak sekali. Politik sertifikasi global itu luar biasa. Sawit itu sampai saya berpikir, ada nggak ya negara yang bisa memenuhi standarisasi sebanyak ini? Gitu. Jadi itu kan membuat kita berpikir bahwa seperti apa struktur akses terhadap pasar itu ketika yang misalnya petani-petani kecil tidak bisa mengakses sertifikasi yang sangat mahal, sertifikasi internasional yang sangat mahal. Artinya ini ada yang missing nih dalam global governance-nya gitu. Tidak menghiraukan bagaimana akses petani kecil di negara-negara produsen itu bisa memiliki peluang untuk menjadi bagian dari fair trade begitu, Bu Titi. Ya. Terima kasih sekali Bu Rani. Saya atas nama moderator mohon maaf seandainya saya dalam membawakan acara ini ada kurang dan salah. Saya tulus mohon maaf, itu bukan satu kesengajaan. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada narasumber tamu kita kali ini, Bapak Leonard Felix Huta Barat PhD, yang telah memberikan informasi secara gamblang dan jelas apa yang telah dilakukan Kemenlu, perjuangannya dan hambatan-hambatannya. Semoga ini menjadi menambah wawasan kita. Ya, demikian juga Ibu Rani. Ibu Rani biasanya banyak memberi seminar di luar juga, Pak. Jarang memberi masukan kepada kita sesama koleganya, ya Kak. Jadi saya terima kasih kepada Ibu Rani yang telah secara urut ya memberikan wawasannya sebagai akademisi. Semoga podcast ini memberi kemanfaatan karena bisa didengarkan di sambil baca koran atau di ini masalah yang tidak ringan tetapi bisa didengarkan, tidak harus di dalam kelas. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di acara podcast yang akan datang.